Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat dimanapun Anda berada, sesungguhnya di dunia ini banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Dari sekian banyak rahasia-rahasia Allah itu, ada 3 perkara yang Allah sembunyikan pada 3 perkara. Khaba Allah salasan fi salas. 3 perkara yang Allah sembunyikan pada 3 perkara. Yang pertama adalah khaba Allah ridahu fi ta'ati. Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Fala tahtaqiranna fi ta'atihi syai'an. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah ketaatan. Jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah ketaatan kepada Allah, walaupun kelihatannya ketaatan yang kita lakukan itu sangat kecil nilainya. Farubbama yakunu fiha ridwanu. Karena bisa jadi pada ketaatan yang dianggap sepele itu, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang mendukung tentang statement ini. Di antaranya kisah yang masyhur adalah kisah di mana seorang wanita fasik, seorang wanita fajirah, ahli maksiat, pelacur yang sehari-hari berzina, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni segala kesalahannya, dan Allah terima tobatnya hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Karena sifat rahmah yang ada pada wanita tadi, karena ada sifat kasihan daripada wanita tadi kepada sesama makhluk Allah, maka Allah beri rahmat juga ia. Ingat, seseorang kalau sudah Allah beri rahmat, la yu'adzibu abada, niscaya tidak akan pernah Allah azab selama-lamanya. Banyak juga kisah yang serupa dengan ini. Di antaranya kisah yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Suatu ketika seseorang bermimpi dengan Imam Al-Ghazali. Dalam mimpinya itu dia bertanya kepada Imam, "Ya Imam, ma fa'alallahu bik?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Imam Ghazali menjawab, "Sesungguhnya Allah menghadapkan diriku kepadanya, membawa aku ke hadapannya dengan cara Allah, laisa kamitslihi syai'un." Kemudian Allah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Muhammad, kemudian Allah berkata kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu dan telah menerima semua ibadahmu. Kamu tahu apa penyebabnya?" Imam Ghazali menjawab, "Mungkin karena salatku ya Allah." "Bukan," kata Allah. "Mungkin karena puasaku ya Allah." "Bukan," kata Allah. "Mungkin karena karangan-karanganku ya Allah." Jawab Allah, "Bukan wahai Muhammad. Yang diingat oleh Imam Al-Ghazali ketika itu adalah amal-amalan besar." Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, coba kamu ingat lagi. Suatu saat kamu pernah sedang asik mengarang kitab. Tiba-tiba datang seekor lalat hinggap di tempat tintamu, dan kamu berhenti sejenak dari meneruskan karanganmu. Kamu biarkan lalat itu meminum tinta sampai dia kenyang, kemudian dia terbang. Nah, karena rahmatmu kepada seekor lalat, sebuah binatang yang dianggap hina, karena rahmatmu kepadanya, maka aku rahmati kamu," kata Allah. "Aku terima amalmu, aku beri kamu pahala yang besar." Di antara sebabnya karena kasih sayangmu kepada sesama makhluk Allah. Sehingga benar dalam sebuah hadis disebutkan, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Cintailah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah beserta penduduk langit mencintai kamu. Yang kedua, khaba Allah suhtahu fi maksiatih. Fala tahtaqiranna
fi maksiyati syai'an farubbama yakunu fiha sukhtu. Allah sembunyikan kemurkaannya. Allah sembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sebuah kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan. Karena bisa jadi pada kemaksiatan itu terdapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga kisah yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya kisah yang terjadi pada masa Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Isa alaihissalam, bahwa ada salah satu daripada Hawari. Hawari itu adalah pengikut setia, murid daripada Nabi Isa yang setia membela Nabi Isa, sehingga Al-Quran mengabadikan nahnu ansarullah. Jadi dikisahkan ada seorang Hawari, orang saleh sedang berjalan, sedang asik berjalan, tiba-tiba di belakangnya datang seorang laki-laki pemabuk, laki-laki yang berdosa besar. Si laki-laki ini ketika melihat Hawari, dia spontan berkata, "Ya Allah, ada seorang saleh di depanku, ada Hawari, seorang hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Isa. Aku pengen mengikuti jejaknya." Maka dia jejak langkah daripada Hawari itu dia ikuti. Sambil berkata dengan harapan, moga-moga aku dapat limpahan rahmat juga. Mana tahu nanti aku bisa bertaubat. Mana tahu aku bisa juga menjadi orang saleh seperti Hawari ini. Sebaliknya, si Hawari tadi, ketika melihat di belakangnya ada orang fasik, terlintas di hatinya pikiran jelek. Hatinya berbicara, "Duh, ini gimana orang fasik ngikuti aku? Apa kata orang nanti? Khawatir aku dimurkai Allah." Karena akibat daripada kefasikan itu bisa jadi menyebabkan aku terikut-ikut. Jadi ada semacam lintasan jelek, pandangan remeh dia. Yang dipermasalahkan sini adalah pandangan remeh daripada seorang Hawari itu, sehingga menganggap orang yang fasik tadi akan selamanya fasik, dan dia merasa sudah soleh. Ini perlu kita catat ini. Saleh boleh, tapi merasa paling saleh tidak boleh. Suci boleh, merasa paling suci tidak boleh. Apalagi sampai memandang orang-orang ahli maksiat itu dengan pandangan ihanah, ainul ihanah atau ainul sukhriyah, pandangan menghinakan kepada makhluk Allah, itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Singkat cerita, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Ya Isa, sampaikan kepada si fasik tadi bahwa Allah telah melupakan semua dosa-dosanya. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia kepada kelompok Hawari." Sebaliknya kepada si Hawari tadi, Allah sampaikan juga sampaikan kepada orang yang tadi sok saleh tadi, bilang bahwa Allah hapus semua ibadahnya. Sehingga pelan-pelan yang si Hawari itu berbalik menjadi fasik, si fasik menjadi Hawari. Jadi jangan sekali, poin yang perlu kita pegang di sini, jangan sekali-kali meremehkan sebuah amal kejahatan, kemaksiatan, walaupun hanya sekedar lintasan hati, karena bisa jadi di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khaba Allah waliyahu fi ibadi. Yang ketiga, Allah sembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Fala tahtaqiranna. Maka jangan sekali-kali seseorang meremehkan fi ibadihi ahad, pada seorang hambanya. Jangan sekali-kali seseorang meremehkan manusia yang lain, orang-orang lain, karena kita tidak tahu, bisa jadi dia adalah waliyun min awliyaillah. Kam masyhurun fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang masyhur di bumi namun tidak dikenal di langit. Sebaliknya, kam masyhurun kam majhulun fil ard. Betapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia, tidak dihargai, tidak dihormati. Ternyata dia menjadi masyhurun fis sama, menjadi orang yang selebritas yang dikenal oleh para malaikat di atas langit sana. Imam Al-Haddad memberikan rumus kepada kita dalam kita bermuamalah dengan sesama manusia. Yang pertama, apabila kita melihat seorang tua, maka hati kita berkata, diri kita berkata kepada diri kita, boleh jadi orang tua ini lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena dia umurnya lebih tua, kesempatan beribadahnya lebih banyak. Sementara kita masih muda, ibadah kita masih sedikit.
Sebaliknya kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, katakan kepada diri kita bahwa orang muda ini lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena umurnya masih pendek, kesempatan berbuat dosanya sedikit, sementara sudah tua dari dia, dosa kita lebih banyak. Bahkan ketika melihat seorang fasik, ahli maksiat, bahkan orang kafir sekalipun, maka dalam hati kita berkata, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Karena kita tidak tahu di akhir hayatnya dia bertobat, menyesal, sehingga dosanya diampuni, dan dia lebih baik daripada kita. Karena kita tidak tahu nasib kita nanti, apakah kita tetap menjadi orang baik di akhir hayat kita. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali meremehkan siapapun, bagaimanapun bentuknya, walaupun dia degil, kusam, miskin, dan seterusnya. Jangan, karena tidak tahu, bisa jadi dia seorang wali yang menyamar. Banyak kisah-kisah yang mendukung. Ya, kita tidak akan menceritakan secara panjang lebar di sini. Ya, di antaranya yang masyhur itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu banyak orang yang tidak tahu. Kalau bukan Nabi yang membuka rahasianya, orang-orang tidak tahu. Karena dia seorang pengembala kambing, miskin, tidak ada yang kenal. Sampai Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya kalau nanti berjumpa dengan Uwais, minta doa kepada. Kenapa? Karena dia adalah waliun min auliyaillah. Tidak terkenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Moga-moga bermanfaat, bisa kita amalkan, terutama kepada diri Al-Fakir sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.